Salam bejajuan. Nah, di Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah pemirsa, hari ini tuh saya nak masak dan saya nak panggil kedua bibi saya itu makan di rumah pemirsa. Kenapa Kak Sri? Jadi semalam di depan rumah itu kita buat acara bakar-bakar. Bukan kita sih, kalau semalam tuh ada saya buat videonya sedikit kayaknya pemirsa. Cuman saya belum upload karena ada something happen yang terjadi di sana yang membuat saya kepala otak saya pening. Ya, jadi saya beli ayamnya semalam, terus mau bakar-bakar gitu pemirsa. Namanya kita nih kalau family ramai kan, jadi ramailah semua keluarga yang datang gitu. Kawan-kawan si Bapak Nirmala sudah ramai datang, udah banyak sih tuh orang. Namanya kalau udah ngumpul semua mau dibakar 10 kilo ayam pun nggak akan cukup. Akhirnya bibi saya nggak makan ayamnya karena ramai kali orang. Bagian saya semalam diantar kakak saya ke rumah karena saya semalam nggak keluar lagi sebenarnya. Jadi ini bagian saya itu masih banyak. Nih, ini semua udah dibakar. Ini bagian saya pemirsa. Kalau di tengah yang bumbu ayamnya memang sangat-sangat mables lah wanginya. Nah ini saya mau masak. Kalau udah dibakar gini terus dimasak lagi rasanya kayak mana nggak tahu. Jadi saya mau panggil mereka makan ya. So, saya udah siapkan bahan-bahannya sambil kita masak, sambil kita cerita. Jom, satu kejadian yang viral. Nah, saya hanya menggambarkan gambarannya aja, nanti saya ceritakan. Siapa lagi kalau bukan kisah saya lah. Ini macam biasa kelapa saya udah beku, jadi saya masak cipuk merata. Jadi saya masak air panas untuk nyairkannya. Ini tuh panas sekali mendidih ya, baru mendidih. Oke, ini kita ketepikan ya. Nah, biar situ. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk masak. Bibi saya itu sampai nggak pulang nunggu masakan ini. Cepat-cepat masak. Semalam tidur pun udah pukul 1:30. Udah pagi, ayam pun udah kukuang. Jadi bangunnya agak lambat. Tahu kalian pemirsa yang sekarang di Indonesia tengah viral, yang santri katanya. Jadi murid di pondok yang meninggoy karena dianiaya oleh seniornya. Itu pun katanya ada yang ditutupi dari pihak pondoknya. Katanya itu jatuh, meninggalnya itu karena jatuh. Nah pas mau dikubur, kerandanya itu mengeluarkan darah. Jadi sama keluarganya itu semua curiga gitu. Jadi ya udah dibongkarlah kerandanya itu dan ditengok semua badan, satu badan tuh udah lebam-lebam. Lepas itu ada luka macam diikat di leher, macam apa namanya kalau bahasa Melayu itu, rajut ya, dijerut, pokoknya gitulah. Apa nakku? Tengok Upin adek, ama masak kejap biar kita ama masak kejap, adek tengok. Apa nak? Mam nakku. Nih ama masak biar kita mam. Bentar. Oh iya batuk. Ini saya nak blender dulu pemirsa ya. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih, jahe. Saya nggak ada kunyit hidup, jadi saya pakai serbuk kunyit ya. Saya pakai cabai rawit, terus nanti saya letak sedikit cabai kering biar colornya itu agak cantik. Ini saya pakai sedikit kemiri. Lengkuas nggak ada. Saya ini masak ini senang. Kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita, betul tak? Apa yang ada masakkan saja. Bibi saya ini mau ke ladang. Saya pakai asam kantan ya. Masak daging kalau pakai asam kantan itu sedap. Asam kantan sama serainya saya ketuk saja nanti. Cili keringnya belum lembut kali lah karena baru saya rendangkan. Nggak apa-apa lah, blender semua.
Saya nggak ada saya nggak ada kunyit hidup ya. Jadi saya masak pakai lada serbuk kunyit. Nah, gitu. Tunggu ya, Mama masak dulu ya, anakku. Udah lapar dia. Ya, sebentar ya. Pemirsa, ini minyak kita udah cukup panas. Kenapa lagi ada mie itu, Kak? Mari kita masak. Ini kita. Apa anakkunya? Ini saya rasa tuh udah pecah minyak. Nampak tak tuh? Udah pecah minyak ya. Kita masukkan santannya. Ini karena ayam kita tuh udah dibakar, udah masak. Santan kenapa kuning kali, Sri? Iya, tadi bekas-bekas bumbu yang kita blender itu nggak saya basuh. Terus saya masukkan santan blender. Oke ya, ini saya rasa santannya tuh udah cukup. Sekarang kita masukkan garamnya. Oke pemirsa, tadi terpotong kan. Jadi sekarang kasusnya itu tuh udah ditangani oleh pihak polisi. Jadi kasusnya itu udah dilaporkan ke kantor polisi lah. Cuman pemirsa, yang saya mau tekankan di sini adalah pemirsa, tak kisahlah pondok ke asrama ke apa, ke kasus bullying itu ada, memang ada. Masa saya dulu masih ada kasus rodam namanya. Jadi pembulian lah. Artinya tujuannya apa juga saya nggak tahu sih. Terus kalau kalian bilang kalau diginikan kamu sama seniormu bagi tahu sama dosen asrama lah, sama guru lah. Malah kalau kita bagi tahu nanti kita makin dibully, makin dihajar gitu. Ya. Kemarin makanya sama si Yulan juga saya ke sekolahnya itu. Tuh saya dengar cerita dari si Mece. Katanya tuh kayak pakaiannya si Yulan, ya kan? Barang-barangnya itu dipakai orang gitu, dipakai orang senior-seniornya itu gitu. Si Yulan ini kan nggak orangnya nggak mau bercakap. Jadi dia bagi tahu sama Iting. Jadi udah tahu gitu, kebetulan ada kawan si Mece yang lulusan pondok itu, jadi dibagi tahunya gitu. Katanya tolonglah bagi tahu sama di sana mereka panggil cikgunya itu Umi, bagi tahu sama Umi jangan kawan itu senior kakak-kakaknya itu jangan selalu ambili barang-barang si Yulan gitu kan. Jadi alhasil apa kalian tahu? Alhasil ya Yulannya dikena marahi lagi. Malahan Uminya itu juga marah sama si Yulan. Katanya apa-apa jangan ngadu ke rumah, apa-apa jangan ngadu ke rumah. Gitu. Bukan di pondok aja, kita dulu juga kayak gitu. Apa-apa kita ngadukan. Misalnya tuh kita kena apa-apa kan, udah gitu kita ngadukan sama dosen kan. Dosen sebenarnya nggak ada apa kita ngadu sama dia oke gitu. Terus kalau misalkan dia marah senior yang membuli kita itu, ya udah yang ada kakak senior itu makin menghajar kita. Katanya apa-apa ngadu kau, semakin dihajar kita. Jadi kayak nggak ada cara penyelesaiannya gitu. Kalau ditahankan sakit, kalau mengadu sama siapa-siapa tuh bukannya dapat pembelaan malah semakin parah. Karena kalau kita ngadu, karena kita tinggal dengan senior-senior ini gitu. Kalau misalkan kayak dosennya gitu kan, mereka juga nggak mantau 24 jam sih. Jadi kalau kita ngadu, yang ada kita itu semakin dihajar, serba susah. Ini santan kita udah masak ya. Baru saya akan masukkan ayamnya. Nggak ada istilahnya itu kalau kita ngadu ke guru, terus gurunya nanti marah senior, terus udah selesai nggak akan ada lagi perodaman, itu nggak ada itu. Yang ada kita semakin disiksa. Jadi alhasil ya udah didiamkan aja. Kalian tahu si Yulan dulu waktu dia di pondok, 10 kali kita panggil dia nggak akan sekali pun nyaut, nggak akan. Gitu. Dia itu kayak orang yang tertekan.
Diam, jahit baju saja kerjanya, diam saja. Orang ngomong apapun dia diam saja tahu. Mungkin kalau diteruskan dia udah jadi mungkin udah stres pun ada. Makanya kemarin itu mau dipindahkan itu ditahan-tahan saya terus ke sana. Dia ngomong apa aja, kita musyawarah dulu, panggil dulu si Yulannya, kita bincangkan baik-baik biar nggak usah pindah, keluarkan surat pindahnya. Ya kan sayang Bu katanya, kalau di sini kami didik bagus, begini begitu entah apa kata Bapak keluarkan surat pindahnya, karena kalau misalkan cepat Bapak keluarkan surat pindahnya, semakin cepat dia masuk ke sekolah baru, jadi pelajaran juga nggak semakin banyak dia tertinggal. Pokoknya dia bilang apa aja keluarkan sekarang, makanya kemarin itu dikeluarkan pemirsa. Sekarang dia udah sekolah di sekolah yang baru kan, kita ngomong dia tuh udah kayak biasa lagi, kita ngomong dia cerita, boleh cerita apa-apa ngomong gitu. Karena saya juga dulu di asrama itu tertekan, tapi itu masih kita awal masuk ya, tertekan sekali. Belum lagi misalnya tuh kita dikumpulkan sama senior-senior itu di aula kayak atau di mana, udah gitu dimarah-marahin, udah gitu entah disuruh apa-apa gitu. Cuman kita kemarin tuh nggak sampai yang main fisik lah, cuman kayak disuruh minum susu rame-rame, susunya itu macam satu cawan susu gini kan, satu cawan gini. Minum gelap-gelap bu, lagi sana minum gelap-gelap bu semua, lepas tuh minum sikit-sikit gelap harus semua kebagian. Itu apa sih? Itu entah dari mana dia orang tahu kayak gitu, nggak tahu saya pun. Macam mana jorok, jijik, cek, begitulah dulu. Kalau misalnya kita itu ngelawan, katanya harus nurut sama senior, nanti apa-apa perlu senior juga yang sediakan. Nggak ada. Seniornya pun bodoh-bodoh, mana ada diajarinya pun. Kalau udah nampak anak kita tuh dia orangnya memang dia tuh nggak bisa fight. Kayak anak saya ini kalian tahu kan, macam si Lasmi, si Mageswaran, saya bila-bila pun tidak akan masukkan ke asrama. Karena anak saya ini tuh kadang-kadang depan mata saya sendiri dia dengan anak-anak lain, anak itu tumbuk dia kan, dia cuma diam aja gitu. Kayak si Mages ditumbuk kan, dia cuma diam aja nggak melawan. Coba kebayangkan kalau saya letak dia asrama seperti itu ya kan. Oke pemirsa, lauk kita udah cukup masak, saya sudah tutup api ya. Ini pun saya rasa agak kemasinan sedikit. Nanti sama nasi oke lah. Jadi begitulah dia pemirsa cerita kita hari ini. Sebenarnya saya nggak cerita semuanya secara detail, kayak mana saya dulu dibuat. Cuman kenapa saya ini orangnya memang nggak bisa, kalau saya rasa nggak logik saya nggak mau buat. Macam susu yang saya bilang saya nggak minum, pas giliran saya itu saya nggak minum. Walau dibilang kau jangan belaga lah ini lah, saya nggak minum gitu. Emang kalau saya nggak minum jadinya apa gitu, saya nggak minum. Kayak kemarin tuh gorengan diludahi teh lepas tuh makan sikit-sikit satu rasa, kita nggak minum, saya nggak minum. Makanya itu saya tuh dulu waktu masih awal mula masuk tuh, saya tuh dibilang tuh paling belaga, paling angkuh, paling degil lah gitu. Karena saya itu nggak bisa dikontrol, gitu. Orang pernah saya itu, tatap aku, kan senior ini kadang-kadang pelik kan. Dia marah-marah, kita nunduk. Lepas itu kita nunduk, lepas itu dia tarik-tarik, tengok aku gitu. Lepas kita angkat kepala tengok dia, kau tengok aku ngomong, nggak ada otak kau katanya. Kan serba salah. Jadi saya kemarin itu kayak gitu. Saya tuh udah nunduk capek, ya kan. Kita baru pulang dari kampung, dikumpulin, marah-marah 2 jam. Udah gitu nunduk kita, dimarahin saya karena kita tuh kalau pulang dari asrama harus pakai skirt panjang dengan baju t-shirt, enggak t-shirt, kemeja. Itu sampai pulang ke rumah harus pakai hornet di sini. Itu harus sampai di rumah seperti itu. Jadi saya itu nggak selesai lah, namanya rok panjang, kita jalan pun susah. Jadi udah sampai di Binjai, saya tuh ganti seluar jeans dengan baju gitu kan. Ngam-ngam di tempat penggantian tuh saya jumpa dengan senior yang kebetulan dia juga ganti baju gitu. Jadi besoknya pas pulang dari rumah tuh kita dikumpulin, yang saya dimarah-marahin. Kau kan yang pakai seluar jeans, kau tengok aku, kata gitu. Ya udah saya tengok lah kan. Terus katanya, kau tengok aku, kurang ajar kau, nggak sopan kau, katanya kayak gitu. Udah gitu, digini-ginikannya selalu saya punya muka, saya tamparlah pucat mukanya. Karena dia tuh terkejut, kenapa kok dilawan? Saya bilang, saya di sini disekolahkan orang tua saya, nggak usah terlalu mengatur, saya bilang kayak gitu. Ya udah, saya sampai atas almari baju saya, buku saya, baju saya, pakaian saya semua udah terbang.
sudah diterbangkan gitu, sudah dihancurkan gitulah. Karena saya melawan tadi udah, pokoknya sampai atas tuh udah semua bilik itu penuh dengan buku-buku saya yang udah terbang-terbang, pakaian apa semua terbang. Harus kuat, saya nggak nangis. Saya nggak nangis. Udah gitu kan sama kakaan yang di dalam bilik tuh, kakak Nasram katanya jangan ada yang nolong. Ya udah nggak ditolong juga nggak apa-apa ya kan. Saya betulkan semua. Udah gitu udah siap betulkan itu pukul 6:30 petang. Jadi saya nggak bisa mandi lagi karena batas mandi kami itu sampai pukul 5 doang. Pukul 5 sore. Lebih dari itu tuh nggak bisa lagi mandi. Saya angkat sabun saya ambil tuala saya mandi. Jadi kakak tuh semua bising di bilik mandi. Ini kok ini tingkat 1 kok udah mandi ini udah mandi. Saya bilang tadi saya bersihkan almari bersepa. Saya berpeluh, saya mandilah. Saya bilang orang dia juga bayar asrama berapa, saya juga bayar asrama berapa. Ada saya butuhkan senior? Enggak. Malahan saya kemarin udah semester 3, masuk adean semester 1. Saya pula yang mengajari mereka apa itu, mana itu partuset, gimana cara mengimpus, apa semua saya ngajar pemirsa. Dan bila saya ajar yang junior-junior tuh saya tak ada pula yang marah-marah sampai memeki apalah entahlah. Jadi kehidupan di asrama itu terlalu keras. Tengok-tengok orangnya lah. Jangan nanti masuknya itu masih oke, keluar jadi mental. Kalau macam saya tak kisah lah. Ada yang semakin parah pun kemarin sampai berhenti dia. Ada. Cuman saya mikirnya karena saya masuknya juga ngutang kemarin. Kan kalian juga tahu cerita saya. Saya mau masuk kuliah aja saya tuh harus jadi pembantu dulu. Jadi orang gaji 1 tahun. Ya kan. Udah gitu kita juga ngutang, bayaran juga nyicil. Kalau misalnya saya keluar tuh uang tuh nggak balik. Mikir-mikirin yang gitu aja saya makanya bertahan. Kalau saya orang kaya, nggak mau pun saya jadi bidan. Udah gitu rodam-rodam. Dulu nyari kerja pun susah. Makanya sekarang saya kalau jumpa sama senior-senior yang saya tandai gitu kan. Jangankan sembang, senyum aja nggak mau, pura-pura nggak tahu saya. Ya kan, oke lah, lauk sudah masak, cerita sudah ya entah sampai kemana. Saya rasa video kita pagi ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.